Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang seperti biasa akan memberikan briefing cuaca untuk penerbangan. Briefing cuaca ini berlaku untuk flight level mulai dari ketinggian 1000 feet hingga ketinggian 34.000 feet. Berlaku tanggal 22 Juli 2022. Yang pertama kita lihat untuk penerbangan dengan ketinggian terbang yang paling rendah, khususnya untuk pesawat-pesawat kecil di sekitar wilayah Bandara Ahmad Yani Semarang ataupun di sekitar wilayah Kota Semarang. Untuk wilayah Semarang area, mulai dari ketinggian 1000 feet, 3000 feet, 5000 feet hingga 10.000 feet, valid hingga 12 UTC. Untuk angin secara umum bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Aerodrome forecast yang berlaku di Bandara Ahmad Yani Semarang untuk tanggal 22 mulai pukul 00 hingga 24 UTC. Angin secara umum dari arah 100 derajat dengan kecepatan 8 knot dengan jarak pandang mendatar 8 km dan juga terdapat 3-4 oktas awan dengan ketinggian 1400 feet. Kemudian diperkirakan terjadi perubahan cuaca dengan probabilitas 40% antara pukul 10 hingga 14 UTC. Untuk angin berubah menjadi 300, untuk anginnya ini 300 derajat dengan kecepatan 8 knot dengan jarak pandang mendatar 4 km, disertai cuaca hujan ringan dan juga badai guntur. Terdapat 1-2 oktas awan cumulonimbus dengan ketinggian 1300 feet. Kemudian diperkirakan antara pukul 14 hingga 16 UTC terjadi perubahan lagi pada unsur angin dan juga jarak pandang. Untuk anginnya menjadi 130 derajat dengan kecepatan 5 knot dan jarak pandang mendatar menjadi 6 km. Kemudian dari medium level CPXR atau valid 06 UTC, secara untuk wilayah kota Semarang maupun Jawa Tengah tidak ada potensi tumbuhnya awan-awan konvektif. Kemudian kita lihat untuk penerbangan dengan ketinggian yang lebih tinggi mulai dari ketinggian 5.000 feet, 10.000 feet, 18.000 hingga 24.000 feet. Untuk tujuan terbang yang pertama yaitu ke wilayah Pulau Bali. Untuk angin yang bertiup mulai dari ketinggian 5.000 hingga 24.000 feet, secara umum bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 knot. Sedangkan untuk tujuan ke wilayah Pulau Kalimantan khususnya sekitar wilayah Pangkalan Bun, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Untuk ketinggian terbang yang lebih tinggi mulai dari flight level 18.000 feet, flight level 24.000 feet, flight level 30.000 feet hingga flight level 34.000 feet. Untuk tujuan yang pertama yaitu ke wilayah Surabaya, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 15 knot. Sedangkan untuk tujuan terbang ke wilayah Jakarta atau Bandara Soekarno-Hatta, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 25 knot. Untuk tujuan terbang ke wilayah Pulau Kalimantan, khususnya di sekitar wilayah Banjarmasin, Balikpapan, dan juga Pangkalan Bun, untuk angin secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 knot. Dan yang terakhir yaitu untuk tujuan terbang ke wilayah Makassar, untuk angin yang bertiup secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 15 hingga 20, maksud saya hingga 30 knot. Untuk temperaturnya, untuk di ketinggian 5.000 feet berkisar antara 17 hingga 21 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 10.000 feet temperatur berkisar antara 10 hingga 12 derajat Celcius. Untuk di ketinggian 18.000 feet untuk temperaturnya berkisar antara minus 5 hingga minus 3 derajat Celcius, dan untuk di ketinggian 24.000 feet untuk temperaturnya berkisar antara minus 15 hingga minus 13 derajat Celcius. Sedangkan untuk di ketinggian 30.000 feet temperatur berkisar antara minus 31 hingga minus 29 derajat Celcius. Dan yang terakhir di ketinggian 34.000 feet untuk temperaturnya berkisar antara minus 41 hingga minus 40 derajat Celcius. Kita lihat yang berikutnya yaitu high level CPXR untuk valid 06 UTC. Untuk wilayah Pulau Jawa secara umum tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Namun hanya di sekitar wilayah perairan dari utara Jawa Barat, Jawa Tengah, khususnya di sekitar Laut Jawa dan juga di perairan selatan Kalimantan,
Dan juga di perairan sebelah timur dari Sumatera ini ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Serta untuk wilayah Pulau Kalimantan secara keseluruhan ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Sedangkan untuk di Sulawesi khususnya daerah Makassar ini tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk data high level untuk dua precipitation untuk wilayah Pulau Jawa sendiri secara umum tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif, hanya di sebelah pesisir utara dari Jawa Barat dan juga sebagian Jawa Tengah yang ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Untuk wilayah Pulau Kalimantan masih sama, masih ada potensi tumbuhnya awan konvektif di semua wilayahnya. Dan untuk wilayah Pulau Sulawesi, hanya di sebagian wilayah utaranya yang ada potensi tumbuhnya awan konvektif, sedangkan untuk wilayah Makassar tidak ada potensi tumbuhnya awan konvektif. Yang terakhir kita lihat untuk data citra satelit untuk tanggal 22 Juli pukul 05:40 UTC. Untuk pertumbuhan awan yang cukup signifikan kita lihat terdapat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan dan juga perairan antara Pulau Kalimantan dan juga Pulau Sumatera, di sebelah barat dan juga barat daya dari Pulau Sumatera, sebagian wilayah Sumatera Utara, dan juga untuk wilayah Sulawesi ini hanya sebagian wilayahnya saja. Dan potensi pertumbuhan awan yang cukup signifikan ini sekitar wilayah Papua dan juga sebagian wilayah Maluku Utara. Demikian briefing cuaca untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.